Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini, kami dari kelompok 3 akan membawakan materi mengenai the referral and influence market domain atau domain rujukan dan pasar pengaruh. Adapun sebelum masuk ke dalam materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, ada Muhammad Dafa Safero dengan NPM akhir 003. Selanjutnya ada saya, Goni Alkami dengan NPM akhir 057. Selanjutnya ada Budi Sentosa dengan NPM akhir 080 dan Muhammad Rafi Hanif dengan NPM 111. Selanjutnya ada draft role market domain atau domain market rujukan. Bab ini membahas dua domain pasar utama dalam model 6 pasar, yaitu referral markets atau pasar rujukan dan juga influence market atau pasar pengaruh. Di antaranya kelimanya adalah internal markets atau pasar yang merujuk pada pertukaran barang, jasa, atau informasi dalam sebuah organisasi. Selanjutnya ada referral markets, yaitu pasar yang direferensikan, di mana jaringan individu atau bisnis merujuk pelanggan satu sama lain. Selanjutnya ada influence markets, yaitu pasar yang dipengaruhi, melibatkan individu atau kelompok yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi keputusan orang lain. Hal ini dapat mencakup seorang influencer, pemimpin, atau juga organisasi yang membentuk opini dan perilaku. Selanjutnya ada recruitment markets atau pasar rekrutmen, di mana tempat atau sebuah organisasi mencari dan menarik bakat. Hal ini dapat melibatkan penempatan iklan lowongan kerja, agen rekrutmen, atau juga referensi internal. Selanjutnya ada supplier and alliance markets atau pasar pemasok yang melibatkan pertukaran barang atau jasa antara pemasok dan juga pembeli. Pasar aliansi merujuk pada kemitraan yang dibentuk antara perusahaan untuk mencapai manfaat bersama, seperti sumber daya yang dibagikan atau akses pasar. Nah, pada bab ini, kami berfokus membahas mengenai referral markets dan juga influence markets, yaitu pasar yang dipengaruhi dan juga pasar rujukan. Next. Domain pasar rujukan. Ada dua kategori rujukan pasar, yaitu pelanggan yang sudah ada atau pelanggan lama, dan sumber rujukan non-pelanggan atau calon pelanggan. Pelanggan lama berpotensi mempunyai dampak yang sangat kuat pada sebagian besar organisasi, karena dengan adanya pelanggan lama dan misal sebuah organisasi memiliki uh, produk atau barang yang bagus, maka pelanggan lama tersebut akan memberitahukan kepada orang lain atau biasa kita sebut WOM atau word of mouth. Selanjutnya ada kategori kedua, itu akan bergantung pada organisasi yang bersangkutan. Next. Selanjutnya ada exciting and former customer referrals. Terdapat dua subkategori, yaitu rujukan advokasi, yaitu rujukan yang diperakasai oleh advokat, dan pengembangan basis pelanggan, yaitu rujukan pelanggan yang diperakasai oleh perusahaan. Rujukan advokasi. Pelanggan menjadi advokat ketika mereka benar-benar puas dengan produk atau layanan perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Jones dan Caesar menemukan kecuali dalam kasus yang jarang terjadi, kepuasan pelanggan secara total atau menyeluruh merupakan elemen kunci dalam menjamin loyalitas pelanggan, dan terdapat perbedaan besar antara loyalitas pelanggan yang hanya puas dan pelanggan yang benar-benar puas. Selanjutnya ada pengembangan basis pelanggan. Dalam subkategori kedua ini, perusahaan melakukan serangkaian kegiatan atau program yang ditujukan kepada pelanggan mereka yang sudah ada, yang mengarah pada rujukan pelanggan. Hal ini mungkin melibatkan permintaan referensi sederhana dari pelanggan atau menawarkan beberapa bentuk bujukan kepada pelanggan. Next. Selanjutnya ada non-customer referral, third party and staff referrals. Selain pelanggan organisasi, banyak pihak lain yang memiliki potensi untuk bertindak sebagai sumber rujukan untuk bisnis. Berikut kelompok referensi non-pelanggan. Yang pertama ada rujukan umum, kedua rujukan timbal balik, ketiga rujukan berbasis insentif, dan yang terakhir ada rujukan staff. Rujukan umum itu terbagi dalam 4 subkelompok, yakni rujukan profesional, keahlian, spesifikasi, dan pengganti atau pelengkap.
Selanjutnya ada rujukan timbal balik, yaitu beberapa rujukan terutama yang antara perusahaan profesional bersifat saling bergantung dan rujukan yang dapat dilakukan bolak-balik antar perusahaan. Yang ketiga, rujukan berbasis intensif, yaitu sistem rujukan berbasis intensif mungkin berbasis finansial atau non-finansial. Dan yang keempat itu rujukan staff, yaitu kelompok rujukan terakhir adalah yang dibuat oleh mantan anggota staf yang telah meninggalkan organisasi. Mantan anggota staf dapat menjadi sumber rujukan bisnis yang berguna untuk organisasi tertentu. Next. Selanjutnya adalah developing relationship with local markets. Banyak organisasi itu masih belum menyadari bahwa kepuasan pelanggan dan manfaat yang diperoleh jika memelihara pelanggan itu secara signifikan. Namun, ada sejumlah kecil yang terus meningkat. Sejumlah perusahaan yang secara signifikan melebihi ekspektasi pelanggannya. Organisasi-organisasi ini telah mampu berkembang melalui rujukan dari mulut ke mulut atau word of mouth dari pelanggan yang sangat puas dan kelompok lainnya, termasuk juga The Body Shop, Salty's Hospital, Nordstrom, dan First Direct. Selanjutnya ada major categories within the influence market domain. Yang pertama, pasar pengaruh keuangan dan investor mendapatkan dukungan dan loyalitas dari berbagai pasar keuangan merupakan masalah yang harus ditangani oleh banyak perusahaan. Pasar pengaruh keuangan dan investor sangat penting bagi organisasi yang terdaftar di pasar saham atau yang berencana untuk mencatatkan sahamnya. Yang kedua, pasar pengaruh lingkungan. Pasar lingkungan kritis bagi industri petrokimia, pertambangan, dan manufaktur. Badan lingkungan dan kelompok penekan aktif dan kadang militan. Mereka bisa berdampak negatif signifikan terhadap organisasi tidak ramah lingkungan. Selanjutnya, pasar pengaruh pesaing. Organisasi-organisasi besar, khususnya yang memiliki visibilitas tinggi atau dominan dalam sektor industrinya, perlu mempertimbangkan secara hati-hati hubungan yang mereka miliki dengan cara pesaingnya. Yang terakhir, pasar pengaruh politik dan peraturan. Kategori politik dalam domain pasar pengaruh mencakup sejumlah kelompok, termasuk anggota parlemen, menteri, departemen pemerintahan pusat dan daerah, serta badan pemerintah dan semi pemerintah lainnya. Next. Jadi ada studi kasus dari Pisons, kejatuhan dari kasih karunia. Jadi pada tanggal 14 Januari tahun 1992, Dewan Direksi Pison PLC mengumumkan pengunduran diri Tuan John Kerridge sebagai ketua dan kepala eksekutif. Pengumuman tersebut dibuat oleh direktur non-eksekutif Patrick Egan yang mengawasi grup farmasi, hortikultura, dan peralatan ilmiah. 4 bulan traumatis sebelumnya telah menimpa Pisons dengan masalah pasokan pada 2 jenis obat yang menyebabkan kinerja keuangan mereka tidak memenuhi harapan. Namun, dengan kepergian Kerridge, manajemen sisa percaya bahwa mereka dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghadapi situasi tersebut dan memulihkan reputasi perusahaan. Karir Kerridge di Pisons dimulai pada tahun 1967 dan telah menghadapi berbagai tantangan, termasuk perselisihan di ruang rapat pada tahun 80. Dia berhasil merestrukturisasi bisnis perusahaan. Langkah-langkah ini termasuk pemotongan biaya, pengendalian keuangan yang lebih ketat, investasi bisnis yang tidak menguntungkan, serta investasi ulang, dan ekspansi melalui akuisisi. Pada divisi farmasi, meskipun mengandalkan produk unggulan Intel, mereka berhasil berkembang melalui inovasi dan ekspansi pasar. Demikian pula divisi peralatan ilmiah mengalami pemangkasan parah, sementara divisi hortikultura fokus pada ekspansi internasional, khususnya di pasar gambut di Amerika Utara. Meskipun mengunduran diri Kerridge merupakan akhir yang memalukan dari karirnya, itu memberikan kesempatan bagi manajemen baru untuk memimpin perusahaan menuju masa depan yang lebih baik. Jadi, penyelesaian kasus Pisons, kejatuhan dari kasih karunia, sebelumnya Pisons
kejatuhan dari kasih karunia tadi membahas permasalahan yang dialami oleh Bison PLC terkait perilakunya terhadap deposit gambut yang besar. Kasus ini mencatat pembentukan kampanye lahan gambut yang melibatkan kelompok konservasi yang dipimpin oleh Pangeran Charles pada awal tahun 90-an. Perusahaan Visions menghadapi tekanan dari berbagai pihak termasuk pemegang saham, aktivis lingkungan, dan otoritas lokal terkait kebijakan penerbangan gambut mereka. John Kerris, ketua dan kepala eksekutif Visions, menghadapi kritik dan tekanan yang signifikan terkait kebijakan perusahaan terhadap gambut. Meskipun adanya upaya untuk menjelaskan posisi perusahaan dan mengklaim bahwa tidak ada alternatif praktis selain menjelaskan posisi perusahaan, maksud saya gambut, tekanan terus berlanjut. Fotografer Sunday Times bahkan ditahan oleh karyawan Visions karena mencoba mengambil foto rawa Thornmore. Pada akhirnya, John Kerris mengundurkan diri pada jabatannya sebagai ketua dan kepala eksekutif Visions pada tahun 92 karena alasan kesehatan. Pengunduran dirinya diikuti dengan harapan bahwa manajemen yang tersisa dapat menghadapi tantangan yang dihadapi perusahaan dan dapat memulihkan reputasi Visions. Kasus ini menyoroti pentingnya manajemen hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, aktivis lingkungan, dan otoritas lokal. Kesalahan dalam mengelola hubungan ini dapat berdampak negatif pada reputasi perusahaan dan kinerja keuangan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Budi dan Savero atas presentasinya. Selanjutnya kami akan membuka sesi diskusi atau juga pertanyaan kepada kawan-kawan. Silakan. Izin menjawab pertanyaan Mutia Amalia, apakah terdapat perbedaan dalam pendekatan mengelola hubungan dengan influencer dan pihak referral? Atau apakah dapat diterapkan strategi yang seragam? Untuk influencer dan juga referral adalah hal yang tidak sama, cuman tidak terlalu berbeda. Jadi kalau referral marketing itu kan artinya orang itu mengasih saran ke orang lain untuk membeli produk atau segala macamnya gitu kan. Cuman kalau influence market ini lebih kepada mempengaruhi orang dengan strategi-strategi tertentu gitu loh. Kalau referral itu lebih ke mereferensikan gitu. Mungkin ada tambahan dari yang lain. Gimana Mutia, ada tanggapan? Baik, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih Mutia.
Bagaimana kawan-kawan? Apakah ada pertanyaan lain atau di Halo, Oke, Nada Salwa, ada pertanyaan dari Nada Salwa. Apa yang harus dipertimbangkan untuk mengembangkan strategi marketing pada program referral market? Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam eh, mengatur strategi atau mengembangkan strategi. Yang pertama, tujuan yang jelas. Kenapa? Karena dengan program itu kita dengan tujuan yang jelas kita dapat lebih mudah menentukan apa yang harus kita lakukan. Terus kedua ada segmentasi pelanggan. Yang ketiga insentif yang menarik karena dengan mempekerjakan orang kita perlu memberikan insentif yang menarik agar mereka juga mau untuk bekerja secara maksimal. Yang keempat ada komitmen terhadap pelanggan. Kelima ada promosi yang efektif dan yang terakhir pemantauan dan evaluasi dari setiap strategi yang dikembangkan. Bagaimana Nada Salwa? Cukup, terima kasih. halo, silakan yang lain tanya. Lu baru nada sendiri ya, ada yang lain. Yang Amalia sebenarnya sudah dijawab belum? Sudah Bu, tadi Bu. Masih ada tambahan? Silakan, masih ada tambahan? Ganti ke
Baik, kalau nggak ada pertanyaan, Ibu refresh dulu ya, bahwa tadi ceritanya ini kan bicara referral market ya. Referral market. Referral tadi itu apa sih referral? Yang memberikan referensi, yang merekomendasikan, yang memberikan rujukan kepada calon-calon buyer atau calon konsumen lainnya ya, kan gitu ya. Nah, di sini maka domain referral tadi bisa kita lihat bahwa customer market itu ada, oke, ada eksternal, ada internal ya. Kalau internal market itu adalah karyawan ya, pasar internal. Nah, di sini ya dikatakan domainnya ada influencer, ada referral. Nah, antara influencer dan referral itu jelas jauh beda ya, jelas jauh beda. Kemudian ada pasar pemasok tadi ya, saya bilang kemarin adalah buyer ya. Pasar pemasok, ada juga buyer ya. Nah, di sini yang mungkin berkaitan dengan recruitment market. Nah, bagaimana merekrut pasar-pasar yang berkaitan dengan B2B ya, B2B, jadi pasar bisnis ke bisnis, di mana produk dari pelaku bisnis awal dibeli oleh pelaku bisnis berikutnya, kemudian pelaku bisnis berikutnya akan memasarkan lagi produk tersebut atau kegiatan jasa lain kepada calon customer lainnya, atau bisa jadi calon customernya itu bisa juga jadi buyer lagi atau bisa jadi customer akhir. Jadi kan maka muncullah ada konsep B2B2C atau B2B2B2C gitu ya. Karena ada mata rantai para pelaku buyer. Nah, sekarang kita bicara referral. Referral kan berbeda dengan influencer. Nah, referral market itu bisa jadi dari pihak buyer sebagai referral kepada buyer berikutnya kan gitu ya. Tapi jangan lupa bahwa antar buyer itu sendiri saling bersaing ya. Buyer si pelaku bisnis B2B tadi dari pemasok awal itu mereka juga saling bersaing. Nah, tetapi untuk menghindari persaingan tadi diharapkan tadi hubungan kepada buyer juga harus baik. Artinya dari pemasok awal harus bisa, paling tidak jangan sampai terjadi perang harga. Jadi standar harga sama. Setiap buyer-buyer yang sebagai mata rantai dari pihak pemasok akan memasarkan produk itu biasanya punya standar harga jual yang nanti mereka tawarkan kepada calon konsumen baru gitu ya. Dalam hal ini mungkin ke konsumen akhir atau ke para buyer retailer, gitu kan. Retailer. Nah, referral market kalau kita kepada basis business to business, artinya di situ ya tadi yang saya katakan dari pihak buyer memberikan informasi rujukan kepada atau rekomendasi rujukan kepada buyer lainnya. Bisa mereka menganggap ya kolaborasi lah antar buyer karena harga barang bisa sama karena standar ya, standar mereka beli harga barang, standar juga produknya kan yang akan mereka pasarkan gitu ya. Maka itu dibutuhkanlah namanya referral market itu tadi. Nah, kalau internal market itu tadi saya bilang adalah aspek dari pihak karyawan perusahaan, baik dari pemasok maupun dari buyer itu sendiri maupun dari retailer kan gitu ya. Retailer yang langsung memasarkan kepada konsumen akhir. Itu dalam hal ini sangat berkaitan dengan apa namanya ya karyawan ya. Nah, recruitment market ini ya berkait dengan ya pasar-pasar yang berkaitan dengan B2B tadi ya, business to business. Jadi dari buyer ke buyer lain. Jadi misalnya dari wholesaler kepada distributor atau agent, dari distributor atau agent ke retailer. Nah, itu yang namanya B2B ya. Sangat berkaitan dengan recruitment market. Nah, influencer. Nah, siapa influencer? Influencer market itu orang lain. Nah, orang dalam hal ini berkaitan dengan apa kalau influencer? Bisa saja tokoh masyarakat, bisa saja tokoh-tokoh yang punya nama ya, yang bisa memberikan informasi kepada calon buyer atau kepada calon konsumen akhir, di mana para tokoh yang atau para pihak yang sangat berkaitan yang punya reputasi memberikan sebuah apa namanya
sebagai sumber informasi untuk mendorong orang melakukan pembelian ya kepada tadi ya katakanlah pada pemasok atau kepada perusahaan besar, dari distributor membeli ke perusahaan besar, atau dari retailer kepada distributor. Seperti itu ya. Nah, sekarang ditanya tadi oleh siapa tadi? Amalia ya, Mutia Amalia. Hubungan dengan influencer ya, mengelola hubungan dengan influencer dan pihak referral. Nah ya, jelas ya, referral itu adalah orang lain. Ya, influencer juga orang yang berbeda ya. Mereka itu kalau referral itu adalah konsumen. Katakanlah kalau bisnis to bisnis, artinya dari pihak wholesaler kepada distributor si pembelinya, atau dari distributor kepada retailer pembelinya, kan gitu, bayarnya. Nah sekarang influencernya siapa? Jelas influencer beda dengan buyer memberikan rekomendasi kepada buyer berikutnya, atau dari wholesaler, nih beli barang ini, kamu bagus kalau menjualkan barang ini, menawarkan kepada distributor. Oke, distributor demikian juga sebagai referral, beli ini bagus daripada, nah misalnya ada konsumen air datang ke retailer, ke toko elektronik. Ini ada berbagai jenis merek. Pihak perusahaan retailer beli aja lah merek Sony ini. Ya saya sudah merasakan, saya juga sebagai pemakai, harganya bersaing ya, tapi kualitasnya banyak spesifikasi yang bisa kita dapatkan. Nah itu sebagai referral dari pihak buyer itu sendiri sebagai internal market, yaitu tadi karyawan yang merekomendasikan. Nah, kita kan percaya ya kalau karyawan internal itu menyampaikan sesuatu mempengaruhi ya sebagai referral, ya merekomendasikan. Tapi dia bukan influencer gitu ya, akan beda. Nah, influencer harusnya sama bahasa yang disampaikan oleh referral dari pihak internal market, internal pasar, internal konsumen, dalam hal ini karyawan memberikan layanan kepada konsumen air misalnya, yang tadi saya katakan tadi retailer, perusahaan elektronik gitu ya, pengecer elektronik. Nah, influencer datang lain. Nah, tapi inti kok informasi yang disampaikan menguatkan bahwa kalau kamu beli barang ini kamu tidak kecewa, barang ini bermutu, harga murah, lifetime-nya garansinya 10 tahun misalnya. Nah, itu influencer adalah orang yang punya apa namanya, reputasi, nama baik tokoh masyarakat, mungkin apa ya yang sangat relevan kalau misalkan menjual elektronik. Oke, misal elektronik yang berkaitan dengan telekomunikasi informasi. Nah, mungkin misalnya pihak pejabat yang memang mengetahui tentang produk yang berkaitan dengan elektronik, telekomunikasi informasi gitu kan. Nah, orang percaya karena mereka sebagai pengguna. Oh, kami juga menggunakan ini untuk mengakses pasar, menggunakan teknologi informasi yang dijual oleh si perusahaan ini. Tidak apa namanya, influencer itu ya. Jadi tokoh-tokoh masyarakat atau pejabat yang memang memiliki reputasi dan sangat berkaitan dengan produk terkait gitu ya. Jadi menetapkan strateginya bisa saja sama caranya. Bagaimana ada bahasa pesan untuk mempengaruhi orang melakukan pembelian kepada produk perusahaan. Jadi misalnya kalau retailer bagaimana, influencer ini pihak lain. Kemudian dari karyawan retailer tadi mempengaruhi si pembeli air. Demikian juga ya. Nah itu berbeda peran. Tetapi maksud saya berbeda orang tapi perannya sama. Perannya sama, mencoba mempengaruhi, merekomendasikan, memberi rujukan bahwa produk ini produk yang terbaik, cocok kalau kita beli gitu. Jadi saya yakin strateginya sama, yang tentunya tujuan tadi kan penetapan strategi disampaikan oleh temannya. Menetapkan strategi itu kan berdasarkan tujuan yang jelas. Nah, tujuan jelasnya apa? Tujuan melakukan referral, melakukan menggunakan influencer, tujuannya apa? Untuk meningkatkan jumlah penjualan. Nah, kita tetapkan bagaimana mereka menjual dengan cara menggunakan influencer dan menggunakan referral. Tapi referral itu bisa juga menggunakan tadi pihak karyawan retailer, atau juga referralnya juga menggunakan konsumen akhir. Kalau dia merasakan, oh
beli produk Sony, saya sudah punya nih produk Sony sudah 3 tahun, tidak dia bandel, tidak pernah rusak. Ini buktinya kan gitu. Nah itu membangun referral dari konsumen akhir banyak cara, yaitu gunakan mereka agar menjadi konsumen yang setia ya, yang loyal. Nah, untuk membangun konsumen loyal itu banyak program. Programnya ada tawaran misalnya promosi ya, atau menggunakan VIP card sehingga dia beli selalu dapatkan diskon seperti itu. Nah, akhirnya mereka sudah terikat ya, terikat kepada produk perusahaan yang menawarkan produk kepada calon konsumen, dan calon konsumen tidak dengan sukar dia bersedia merekomendasikan gitu ya. Ya, jadi memang penetapan strategi itu dasarnya tujuannya apa, sehingga media yang harus kita gunakan itu harus tepat, mengkomunikasikan tujuannya untuk meningkatkan penjualan, menyadari konsumen, berarti bahasa-bahasa pesannya bagaimana meyakinkan konsumen bahwa produk ini baik sehingga konsumen itu mau membeli, seperti itu ya. Baik, terima kasih atas presentasi kelompok ini ya, saya berikan plus jempol, excellent job ya. Terima kasih ya. Nanti dikirim submit ke drive kelompok ya, tweetinya. Kita lanjut ke sesi berikutnya, kelompok 4 ya. Sesi 5 ya. Oke, lanjut silakan. Mohon maaf, Prof. Kemarin katanya hari ini kelompok 3 aja. Tidak termasuk kelompok 4, Ibu kasih tugas individu. Tugas individu mencoba mencari sebuah kondisi empiris dari sebuah produk yang memanfaatkan influencer sekaligus menggunakan referral ya, referral produk itu. Buktikan bahwa produk ini menggunakan referral, rekomendasi dari sebuah brand community, misalnya ini komunitas merek dalam sebuah komunitas, juga menggunakan influencer dari pihak influencer. Nah, pihak influencer itu bisa saja saya bilang tokoh masyarakat, bisa juga selebriti. Ya. Ini individu tugasnya tunjukkan produk itu menggunakan referral itu seperti apa, produk tersebut menggunakan influencer seperti apa, kemudian bagaimana sale-nya, berkorelasi atau tidak dengan data empiris. Ambil di Google, pasti paling tidak di profil produk atau profil perusahaan. Siap ya? Kita punya berapa mahasiswa ini? 50 harusnya ya. 5. Halo, dengar suara Ibu? Terdengar, Prof. Dengar, Prof. Ya. Ini ketuanya Mutia ya, Mutia? Iya, Prof. Iya. Mutia, tolong itu daftar hadir ini berapa orang yang hadir? 40 ya? Iya, Prof. Iya, tolong jujur, jangan biasakan menitip-nitip kehadiran ya, karena kita ini ya sudah dewasa lah, Anda harus belajar berintegritas ya, disiplin, punya etika ya, bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Gitu. Mutia ya, tolong kirim daftar hadirnya juga ya, Mutia. Baik, Prof. Ya, berarti minggu depan saya minta kelompok 4 presentasi. Halo. Halo. Baik, Halo Prof. mahasiswa. Halo, baik, Prof. Iya. Minggu depan saya minta kelompok 4 dan kelompok 5 presentasi sesi 5 dan 6 ya. Iya, Prof. Iya, oke, baik. Tolong Mutia dikoordinir ya. Minggu depan saya tegaskan kamu lagi kelompok 4 dan 5 presentasi sesi 5 dan 6. Ya. Biar kita cepat selesai lah. Oke, siap minggu depan ya, Jumat siang ya. Baik, Prof. Baik, dan Izin tugas bertanya, Prof. individu. Iya, silakan.
Terkait tugas individu itu mengerjakannya dalam bentuk Word atau PPT, Prof? Boleh PPT boleh. Yang penting ada bukti data seperti apa referral, seperti apa influencer dari sebuah produk apa gitu ya. Bagaimana profil salesnya? Adakah korelasi ya? Kelihatan dari data. Oke? Kumpulnya di Google Drive ya, Prof? Iya lagi Batas sayang. Semua waktu? minggu depan. Baik, Prof. Terima kasih. Iya, segala sesuatu semua dokumen masuk di folder yang sudah dibuat oleh Mutia gitu ya. Iya. Izin bertanya lagi, Prof. Untuk Ya, teman-teman yang MBKM, apakah tetap mengerjakan? ya tetap mengerjakan kan sebelum tugas kelompok, tugas individu, walaupun nggak hadir harus dikerjakan. Karena Baik. menilainya dari hasil output yang Ibu lihat. Oke? Baik, terima kasih, Prof. Ya, baik, makasih. Dan kelompok presentasi saat dia presentasi harus hadir. Oke? Paham? Paham, Prof. Paham, Prof. Oke, baik. Terima kasih banyak ya atas kehadirannya. Ibu tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi waktu yang tersisa ini 1 jam kurang lebih, Anda mencari data. Jangan entar sok, nanti banyak, nanti ketinggalan ya. Oke? Bu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah. Terima kasih, Prof. Sama-sama.